الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sudah, kalau Allah, Quran, ya, Nabi melalui hadis-hadisnya ngendika if'al, sudah kita kerjakan. Kalau ngendika la taf'al, kita tinggalkan. Wis ora usah mikir neko-neko. Kalau if'al, sudah kan, agama itu hanya dua, if'al, la taf'al, sudah. Kerjakan atau jangan kerjakan. Kalau Allah dan Rasul sudah buat ketetapannya if'al, kerjakan. Wes ndak usah mikir aneh-aneh. Pokoknya kerjakan. Kenapa? Karena ini perintah Allah dan Rasul. Kalau Allah dan Rasul la taf'al, sudah jangan kerjakan. Termasuk ini la takhunu, itu berarti la taf'al. Jangan kamu berkhianat terhadap amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu. Nah, kalau tadi diterjang berarti kita mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Padahal kalau Allah dan Rasul ngendika la taf'al, kewajiban kita hanya satu, sudah, kita jangan mengerjakan apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Itu kalau kita beriman. Imannya dalam hati loh ya, bukan hanya di lisan. Kalau iman di lisan itu mudah. Ya, ngaku beriman, amantu billah, saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketika lisan mengatakan itu, ditanya buktine opo kalau kamu ngaku iman pada Allah dan hari akhir. Nah, untuk bisa membuktikan keimanan itu, iman harus masuk dalam hati, baru bisa diamalkan. Kalau imannya hanya di lisan, nah, tidak bisa diamalkan. Lisannya iman, hatinya tidak. Bagaimana mungkin seseorang mau atau bisa mengamalkan, membuktikan pengakuan keimanannya kalau iman itu tidak bisa masuk ke hati? Ya, dulu ada sekelompok orang-orang Arab Badui ngaku beriman. Ya. Wa qalatil a'rabu amanna. Langsung ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Al-Quran. Ya. Ada sekelompok Arab Badui dengan lisannya mengaku beriman kepada Allah. Hanya lisannya yang mengaku iman, hatinya belum. Ditolak. Turun ayat kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Tunggu, aja ngaku iman sik, tunggu dulu. Iman itu butuh bukti. Bukti keimanan adalah amal soleh. Amal soleh itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang imannya masuk sampai hatinya. Kalau hanya berhenti di akal, di lisan, tunggu dulu. Jangan ngaku iman. Ya. Qul lam tu'minu. Jangan kamu mudah ngaku beriman kalau itu baru di lisan. Ya. Belum dibuktikan dalam perbuatanmu. Itu jangan ngaku iman. Lisannya ngaku iman, nih ya cik korupsi. Lisannya ngaku iman, ijik nyolong, ijik ngapusi. Lisannya ngaku iman, masih pergaulan bebas, tunggu dulu. Tapi jangan ngaku iman, ngaku, katakan aku telah Islam. Karena memang iman itu yang pertama butuh pengakuan di lisan dulu. Iman itu secara sederhana tasdiqum, takrirum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalun bil jawarih, pengakuan di lisan, kemudian pembenaran dalam hati, kemudian setelah itu dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Kalau baru sekedar di lisan, jangan ngaku iman. Tetapi walakin qulu aslamna, aku telah Islam. Kenapa? Karena walamma yadkhulil iman fi qulubikum, iman belum masuk dalam hatimu.
sehingga belum terbukti keimananmu. Bukti keimanan seseorang adalah amal soleh, itu buktinya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki amal soleh. Kalau lesannya saja masih suka fitnah, suka goroh, suka ini itu dan lain sebagainya, menyakiti hati orang lain, nah, imannya baru di lesan, belum di hati, maka jangan ngaku iman. Ya, iman itu butuh bukti amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kan gitu kata Allah. Yang diperkenankan, diperbolehkan oleh Allah masuk surga nanti hanya yang memenuhi 2 syarat yang Allah berikan. Menurut Allah dalam Al-Baqarah ayat 25 itu. Siapa itu? Orang yang beriman dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Maka kalau terpenuhi 2 syarat ini, dia akan mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalamnya akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, termasuk pasangan hidup yang disucikan. Itu kriterianya 2. Tidak banyak-banyak, tidak seperti tempat kita bekerja, kriterianya banyak. Ya, panjenengan itu mau melamar pekerjaan di satu tempat, itu kan persyaratannya banyak. Usia sekian, ini sekian, ini siap bekerja dalam tekanan, siap ini, banyak sekali itu kriterianya. Tempat kita bekerja, meskipun banyak, namun tidak sedikit manusia yang berusaha memenuhi kriteria yang diminta oleh tempat pekerjaan yang akan dia masuki. Karena dia tahu persis, kalau aku melamar pekerjaan ke tempat ini, kriteria yang diajukan tidak aku penuhi, maka otomatis ya, saya tidak akan diterima bekerja di tempat itu. Maka banyak manusia berlomba-lomba memenuhi kriteria, meski banyak persyaratannya. Tujuannya apa? Biar diterima di tempat pekerjaan tersebut, sehingga nanti dapat gaji dan lain sebagainya. Kesenangan duniawi. Itu pun banyak manusia yang berusaha berbenah dan berubah agar bisa diterima dalam melamar pekerjaan sesuai dengan kriteria. Tetapi banyak pula manusia yang tidak kepingin berubah dan berbenah untuk memenuhi kriteria surga yang Allah persyaratkan. Ya. Padahal Allah itu hanya mensyaratkan 2, iman dan amal soleh sudah. Kalau iman dan amal soleh, maka kamu berhak menjadi penghuni surga. Nah, untuk dunia saja kita luar biasa. Kriteria pekerjaan kita penuhi dengan tujuan biar diterima bekerja di tempat itu, karena tahu ada satu saja yang tidak bisa kita penuhi sebagai kriteria pekerjaan, kita tahu resikonya tidak diterima di tempat pekerjaan itu. Maka kita berusaha sekuat tenaga berbenah, berubah, memenuhi kriteria pekerjaan itu biar diterima. Masa untuk surga kita tidak mau berbenah, tidak mau berusaha, padahal untuk surga ini kenikmatannya abadi luar biasa. Ya, tentu harus lebih berbenah lagi, harus lebih kita usahakan lagi, termasuk salah satunya untuk dapat iman dan amal soleh, menjaga amanah. Salah satu bentuk amal soleh adalah menjaga amanah. Apapun yang diamanahkan kepada kita, itu bukti keimanan. Ya, tetap jaga amal solehnya. Karena amal soleh itu menjadi tanda bahwa iman sudah masuk di hati, bukan hanya sekedar di lisan. Kalau hanya sekedar di lisan, berarti imannya belum terbukti. Kalau imannya belum terbukti, maka jangan harap bisa diterima oleh Allah kelak di surganya. Karena syarat untuk menjadi penghuni surga yaitu iman dan amal soleh.
Babasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Antara kata amanu dan amilus solihat di tengahnya ada wawu. Ya, di Al-Baqarah 25 itu loh, wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Antara amanu dan amilus solihat tengahnya ada huruf wawu. Wawunya itu wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah itu fungsinya lil ilsok, melekat, nempel. Wawul ma'iyah itu nempel, melekat, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Maka solasi itu dalam bahasa Arab disebut lasok, karena solasi itu merekatkan. Maka bahasa Arabnya lasok, melekat. Nah, fungsi dari wawul ma'iyah salah satunya lil ilsok, untuk melekat, sehingga iman dan amal soleh tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, harus melekat. Sehingga dengan kata lain, orang ngaku beriman harus dibuktikan dengan amal soleh. Kalau orang berbuat baik tanpa iman kepada Allah, maka amalnya, perbuatannya tidak disebut oleh Allah dengan soleh. Bukan amal soleh, hanya amal biasa. Nah, ini sebagai salah satu bukti dari keimanan, dan itu disebut amal soleh, yaitu menjaga amanah. Sehingga kita berusaha menjadi pribadi yang muktaman, ya, pribadi yang memang bisa diserai oleh amanah, diserai amanah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?